wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Agustin. Saya dari kelas 2D Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dengan tujuan untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu perempuan selalu menjadi pelampiasan hawa nafsu para kaum pria, dengan rumusan masalah mengapa perempuan selalu menjadi objek seksual harassment atau pelecehan seksual. Yang pastinya kita pernah membaca atau mendengar berita tentang ini. Atau kita pernah melihat dan mengalami pelecehan seksual. Menurut gajimu.com, pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki yang juga bisa dilecehkan dengan secara seksual, dan sebagai perlakuan diskriminatif. Kunci dari definisi pelecehan seksual adalah kata tidak diinginkan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pelecehan seksual itu yang perlu kita ketahui bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu berbeda. Nah, kekerasan seksual adalah cangkupannya yang cukup luas, sedangkan pelecehan seksual adalah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, dan yang termasuk kekerasan seksual itu adalah ada pemerkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan, dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, misalnya sunat perempuan. Kemudian yang kita tahu, kenapa selalu korban yang disalahkan dalam masyarakat, dan kita sudah tahu siapa yang melakukan pelecehan seksual tersebut, yaitu para kaum pria. Ya, memang walaupun tidak semua para kaum pria melakukan hal tersebut, hal yang tidak senonoh, tapi lebih kebanyakan yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah para kaum pria. Dan yang sangat disayangkan adalah mereka selalu mendapatkan pembelaan tentang apa yang mereka perbuat. Menurut Rifka Hanisa Women pada tahun 2008, data mengatakan bahwa sebagian besar korban pelecehan seksual adalah perempuan. Seperti kita ketahui bahwa men have power over women in society karena kondisi kekuasaan sosial yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada posisi perempuan. Maka laki-laki menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan manfaat keuntungan seksual terhadap perempuan. Karena laki-laki menganggap bahwa derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, para kaum laki-laki memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan seksual tersebut kepada para perempuan. Padahal di zaman sekarang derajat perempuan dan laki-laki itu sudah setara, beda halnya dengan zaman dahulu. Nah,
pelecehan seksual bukan hanya bisa terjadi secara langsung saja, tapi juga bisa terjadi di media sosial. Nah, media sosial itu tempat yang paling rawan terjadinya pelecehan seksual. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena di zaman sekarang teknologi itu kan sangat maju pesat dan banyak sekali pengguna-pengguna media sosial di warga negara kita ini. Jadi kita bisa mengakses seseorang dari manapun dan penggunanya juga sangat banyak. Pelecehan seksual di media sosial bukan hanya bisa terjadi oleh orang biasa seperti kita, tetapi juga bisa terjadi oleh public figure. Seperti yang terjadi kemarin di akhir tahun 2020 menjadi trending Twitter mengenai tersebarnya video syur dari artis berinisial GA. Kejadian ini sangat luar biasa karena masyarakat yang begitu ramai membicarakannya. Dan yang paling parahnya lagi, masyarakat menyebarkan video tersebut secara keseluruhan. Dan lebih baik sih kita dalam menggunakan media sosial lebih bijak karena sudah ada terdapat dalam undang-undang. Menurut kumparan.com pada tahun 2021, di tahun 2016 pelecehan seksual di media sosial sudah dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 1 UU ITE dan terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE, pasal 45 ayat 1 UU tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan paling banyak denda 1 miliar. Lagi-lagi yang disalahkan adalah korban pelecehan seksual. Yang sering terdengar adalah pernyataan seperti itu mah dianya aja yang cara berpakaiannya terlalu seksi, itu mah dianya aja yang terlalu genit, itu mah dianya aja yang gini-gini, gitu-gitu. Dan selalu perempuan yang disudutkan, yang disalahkan, yang disudutkan oleh para kaum pria dengan seenaknya berkomentar semau mereka tanpa memikirkan mental korban pelecehan tersebut. Dan kebiasaan seperti itulah yang sudah menjadi hal lumrah di negara kita, di masyarakat, karena sudah menganggap hal seperti itu sudah biasa terjadi gitu. Padahal pengaruhnya itu sangat mengganggu mental korban pelecehan tersebut yang menjadi objek pelecehan seksual. Sebenarnya mereka para wanita di luar sana yang kita tidak ketahui latar belakangnya seperti apa, kebiasaan dalam keluarganya seperti apa. Karena itu kita tidak bisa menilai seseorang dari cara berpakaiannya, dan jadi kita tidak bisa menyalahkan cara berpakaian mereka, tapi bagaimana para kaum pria itu menjaga matanya untuk tidak melihat apa yang seharusnya tidak mereka lihat gitu, dan juga menjaga hawa nafsunya agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Dari pemahaman masyarakat seperti itulah yang harus kita ubah, kalau sebenarnya itu adalah masalah yang serius karena akan menimbulkan trauma kepada setiap korban.
yang menerima pelecehan seksual. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mengubah pemahaman kepada masyarakat tentang pelecehan seksual, apa itu dari jenis-jenis pelecehan seksual, apa itu catcalling, dan harus berani speak up dengan apa yang mereka alami. Jangan sampai pelecehan seksual itu yang mungkin dianggap lumrah seperti catcalling itu terus terjadi di sekitar masyarakat, di sekitaran kita, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di negara kita. Dan kita harus benahi dari yang terkecil dahulu, baru setelah itu kita benahi yang terbesarnya gitu. Itu akan membuat negara kita sangat dibiasakan dengan pelecehan seksual. Dan dari korban pelecehan seksual terdapat dampak psikis seperti gangguan cemas, depresi, trauma, histeria. Dan pada umumnya korban pelecehan seksual mengalami trauma dan secara medis disebut post traumatic stress disorder atau PTSD, merupakan gangguan psikologis yang rentan yang dialami oleh korban pelecehan seksual tindak lanjut atau percobaan pemerkosaan. Dan yang terakhir, ada beberapa cara untuk menghindari atau menghadapi kekerasan seksual di lingkungan sekitar kita, yaitu pertama, selalu waspadai tempat umum. Yang kedua, bekali diri dengan semprotan merica atau alat pembela diri lainnya. Yang ketiga, lakukan perlawanan dengan memukul kelamin pelaku. Dan yang keempat, mewaspadai orang yang tidak dikenal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah, bye.